Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok jurnalistik PBSI 2A akan meliput lembaga pendidikan anak usia dini kelompok bermain rumah bintang, tepatnya di Desa Jalaksana. Ikuti keseruannya ya. Ikuti keseruan kami di sesi bincang-bincang bersama Ibu Tigin. Ibu sebelumnya terima kasih ya udah mengizinkan kami untuk datang ke lembaga ini. Sebelumnya karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya sendiri Vera Andari dari Desa Dharma. Terus ada teman saya. Saya Ibu. Perkenalkan saya Tenadia. Saya dari Siniu. Saya Stefia Ledima dari Muncamela. Sebenarnya kami itu beranggota itu 4 orang, tapi kebetulan teman kami itu ada urusan jadi nggak bisa ke sini, cuma ada kita. Mau di sini tuh mau nanya seputar perkenalan dulu. Oh iya. Ya. Nanya-nanya. Oke, perkenalkan nama saya Dini, ya. Bisa panggil di sini aja. Di sini. Saya dari Abirana. Abirana. Jauh Ibu, Tepek. Oh, Masya Allah, hebat. Jauh Dharma. Tapi aku dulu nih bukan. Iya ya. Tapi jauh Ibu. Ngekos? Enggak, PP. Oh enggak. Ini sini lu ngekos. Aku PP juga ini. PP ngekos. Enggak tuh ini PP. Terus apa lagi? Langsung aja. Mau nanya seputar lembaga ya Bu. Apa? Mungkin sebelum ke lembaga kita kan udah kenalan nih. Terus Ibu mulai ngajar di sini tuh dari sejak kapan sih? Kayak Ibu kan dari Awirarangan nih. Kenapa nggak milih di Awirarangan tapi malah ke Jalaksana Cepat gitu. Oke. Yang pertama saya tuh di sini baru juga 1,5 tahun. Masuk itu Januari 2025. Terus kenapa enggak ngambil maksudnya lembaga ya, maksudnya sekolah di sekolah? Kebetulan saya juga kan mahasiswa Muhammadiyah Universitas. Oh, kita masih kuliah berarti ya. Habis semester 8 jurusan PGSD. Nah, saya itu kenapa ngambil TK tetapi jurusannya PGSD karena tuh sebelum kuliah juga saya tuh sudah bekerja di Bimba. Nah, terus kebetulan di sini lagi ada lowongan. Kenapa nggak deket yang di Awiraran? Karena waktu itu mau masuk TK daerah sana itu ternyata udah full dan rezekinya mungkin di sini gitu. Terus kenapa nggak mau di SD gitu ya? Kenapa kok TK gitu? Karena apa ya, dulu itu kan ada problem kan mengenai guru honorer gitu ya. Jadi saya itu ragu dan masih enggan gitu untuk masuk SD. Jadi ya udah, karena sebelumnya sudah terjun ke dunia taman kanak-kanak gitu. Jadi ya udah di terabas aja di TK gitu. Nah, kuliah sambil kerja gitu ya, lumayan kan ya? Iya, tapi gitu. Terus mungkin rencana kedepannya mau tetap di sini apa? Oh enggak, mungkin insya Allah kalau doain ya, September wisuda sudah menyandang gelar itu mungkin off dari TK-nya gitu ya, lanjut
insya Allah lanjut lagi. Oh, Masya Allah. Iya. Gitu, oke. Nah, berarti ada yang kosong bisa Boleh. Ibu, aku mau nanya tadi, menurut Ibu gimana sih minat anak-anak di sini gitu terhadap les saat ini? Les privat ya. Ya, les privat ini. Oke, kebetulan saya juga bukan hanya guru di sekolah, tapi saya juga guru les privat rumah-rumah untuk minat anak-anak mengenai les itu kan dorongan untuk anak mengikuti les itu dari orang tuanya. Akan tetapi kembali lagi ke kesadaran si anak, siswa ya. Jika dia menyadari ya bahwasanya belajar terus maksudnya lebih banyak menangkap ilmu pengetahuan itu penting gitu, jadi minatnya itu lebih besar. Tetapi kalau anaknya yang belum menyadari ya, bukan tidak sadar, karena nggak ada anak yang tidak sadar belajar itu tidak penting, tapi anak itu belum menyadari, apalagi anak-anak TK ya, anak-anak bermain ya gitu, harus masih perlu diarahkan. Jadi minatnya itu tergantung kepada pendidik dan kepada orang tuanya seperti itu. Nah, gimana sih cara Miss agar anak-anak tuh tetap fokus gitu dalam belajar? Yang kan anak-anak itu belum sadar kalau itu, Apalagi kan anak TK yang masih lincah, belum fokus, belum bisa fokus gitu dalam belajar. Oke, untuk apa tadi pertanyaannya, maaf? Fokus anak ya, fokus anak misalkan di sekolah dulu ya. Untuk di sekolah mungkin karena mereka banyak teman-teman ramah gitu ya, banyak anak usia dini kan sekarang itu problemnya itu kebanyakan di fokus ya. Nah, untuk meningkatkan fokusnya itu kita berikan dia kegiatan yang berkaitan dengan fokus. Kan ada ya sekarang kegiatan fokus gitu, seperti kayak ada di sini juga suka ada setiap hari Rabu di sekolah itu anak-anak suka diberi kegiatan fokus kayak misalkan coding ya seperti itu, terus kayak memasukkan sedotan ke dalam kali kemudian melonceng, itu bisa yang melatih fokus anak. Terus yang terakhir itu sering dikasih sounding itu seperti kayak nasihat tapi terus menerus tuh. Gitu di sounding tuh, kayak misalkan si anak itu tidak bisa fokus, jadi suka ke distract nengok-nengok, kalau dia belajar suka dia gak bisa diam ya. Jadi setiap setelah belajar atau sebelumnya kita sounding dulu, dan itu rutin. Nah, karena pada dasarnya anak usia dini itu lebih peka dalam mendengarkan daripada memperhatikan, seperti itu. Jadi kita sounding, misalnya dia saat belajar gak pernah bisa diam mulutnya, nanti setiap sebelum belajar kita sounding dulu. Ini waktunya belajar, saat belajar yang gerak itu tangannya ya gitu, terus matanya misalnya kemana, ke kertas gitu, mulutnya diam dulu. Oke, kalau kakak mau mulutnya tidak bisa diam, kakak lepas dulu pensilnya, kakak bicara dulu sampai kakak kuat. Nah seperti itu ya. Nah untuk fokus di rumah gitu ya, kayak les privat. Nah kalau untuk les privat, kalau meningkatkan fokus anak ya di rumah, karena di rumah itu tidak banyak orang, hanya ada kita pendidik dan anak murid, jadi kita pembelajarannya juga yang santai, lebih enjoy gitu, dan lebih itu banyak sounding. Kalau di rumah karena kan hanya kita berdua, jadi anak hanya fokus ke kita seperti itu. Tadi menarik Bu mengenai coding. Iya. Itu gimana Bu? Coding untuk anak usia TK ya, coding warna misalkan. Coding warna ada bentuk segitiga
ya, ada bentuk segitiga, ada bentuk lingkaran. Nah, segitiga misalkan warnanya merah, lingkaran warnanya biru. Nanti di atasnya itu udah ada bentuk segitiga lingkaran yang sudah ada warnanya. Nanti di bawahnya itu bentuk segitiga lingkaran yang tidak ada warnanya. Nanti kan mereka tuh segitiga berarti warna biru, mungkin itu warna biru. Nah, seperti itu coding warna, coding huruf, seperti itu. Berarti fokusnya itu di sini itu TK sama les atau les aja? Gimana maksudnya? Jadi kan tadi ada yang les atau kan di itu kan kayak taman kanak-kanak. Nah itu sebenarnya lembaga pendidikan kayak TK atau lembaga les? Ini itu sekolah TK sama anak-anak. Kalau les itu pribadi sampingan saya sampingan gitu. Oke. Ke itu deh, ke les pribadi. Mau nanya, biasanya itu mulai jam berapa? Kalau les anak-anak kuliah itu les itu itu kan kuliah ya. Iya. Jadwalnya pasti panjang yang gimana gitu. Nah kebetulan kan aku kuliahnya itu kelas karyawan ya. Yang dipakai sekarang mulai kerja. Jadi hanya masuk kuliah itu 1 minggu 2 kali di hari Jumat dan Sabtu. Nah untuk kerja kan dari Senin sampai Jumat. Nah di sini itu kerja sampai jam 7 sampai dari jam 7 sampai jam 2 siang. Sebelum masuk ke sini aku mulai di situ dari jam 1 dari habis dulu. Karena di sini SOP-nya guru-guru jam baru pulang, maka dari jam 2 itu aku mulai les. Jadi dari pulang jam 2 aku langsung ke rumah sampai jam 7 malam karena satu hari itu aku memegang 4 anak. Tadi bingung memanggil Miss. Jadi aku mau nanya lagi nih, kan itu ngajar tuh les privat sama di sini. Itu tuh ada perbedaan metode belajarnya nggak sih, gimana gitu? Oke. Mungkin ada ya perbedaan metode belajar karena di sini saya mengajar anak usia dini dari umur 4 sampai 7 tahun di les karena usianya beda-beda. Ada yang kelas 1 SD, ada juga yang anak TK juga usia 6 tahun, 5 tahun, ada yang umur 3 tahun, toddler ya. Jadi untuk metode belajar di sini ya jelas itu jadi menyesuaikan usia. Biasanya yang kober kayak gitu tuh metode apa sih yang digunakan? Itu ya anak belum terlalu ngerti belajar ya. Nah, untuk di sini kober dan TK kita menggunakan metode pembelajaran multimedia yang mencakup audio, video, dan gambar. Karena pada dasarnya anak-anak usia dini itu kan lagi senangnya bermain, itu suka warna-warna, lagu-lagu, kayak gitu. Jadi kita menggunakan metode pembelajaran multimedia gitu. Kalau ngomongin tantangan nih, pasti kan udah selalu lulus gitu dalam pembelajaran itu. Ada nggak sih perbedaan tantangan di taman anak-anak sama pas ibu les gitu? Tantangan terbesarnya sama ya, yaitu target pencapaian pembelajaran, yang dimana kan setiap anak itu harus mempunyai pencapaian dan target pembelajaran. Jadi orang tua kan memasukkan mereka ke sekolah, mereka itu orang tua juga punya target ya, dalam 3 bulan ini belum bisa baca gitu, belum bisa sekolah, dia harus percaya diri nih. Tapi itu tantangan terbesar bagi kami sebagai sendiri gitu. Karena kan itu tantangan terbesar kami karena kami berpikir tuh kayak gimana ya caranya si anak ini bisa percaya diri, gimana anak ini bisa nyaman bersama kita ya kan, sekolah di sini belajar bersama kita. Di sini ada berapa siswa semuanya? Di sini itu kurang lebih ada 30-40 gitu. Kalau sama kober sama kita gitu. Karena di sini tuh kan terbagi ini 3 jenis kelas, TK, kober, dan ABK. Karena
Jadwal apa ya? jadwal belajarnya kita kan dari 3 kelas itu. Dari jam 7 sampai jam 12, jam 11 ya, yang jam 12 itu pulang. Tapi di sini juga ada ini daycare. Iya, ada juga anaknya sampai sore, baru jam 4 sore itu baru dijemput. Tapi yang dari pagi sekolah dulu, jadi belajar dulu, nanti jam 12 mereka tidur siang di atas tuh di kelas atas ya, gitu sampai jam 4. Misalkan gitu ya. Karena kebetulan orang tuanya kan bekerja ya, dia sampai sore, kayak gitu. Jadi hanya di istilahnya dititipkan lah gitu. Berarti yang bertugasnya itu gantian apa gimana? Ya, yang Iya. daycare. Di sini kan ada kurang lebih 17 guru ya. Iya. Jadi ada guru half day, ada guru full day. Nah, guru full day itu ada bagiannya di sana gitu. 4 atau 5 orang. Kalau Miss sendiri termasuknya apa? Aku half day. Iya. Kan gitu. Karena sampai jam 2. Oke. Lanjut nih, sebenarnya kegiatan belajar anak yang paling disukai anak di sini itu apa sih? Karena anak-anak suka kadang menggunakan itu yang paling disukai. Kegiatan dia di sekolah ya, itu kegiatan belajar offline class. Kelas Ada belajar di luar. ya. Jalan-jalan itu kan sambil belajar, tapi kita kayak berkunjung ke museum, ekspor, iya seperti itu. Itu yang anak-anak paling sukai. Terus juga eksperimen. Nah, ya di sini sekali satu itu ada eksperimen. Eksperimennya apa namanya? Ada temanya tuh, per minggunya tuh. Misalkan tema minggu ini itu tentang tata surya. Nah, jadi kita eksperimen mengenai tata surya itu anak-anak paling suka. Iya. Ini termasuk kelas apa? Kelas apa nih? Ini kelas kupu-kupu. Kelas kupu-kupu itu kelas anak dari usia 4 sampai 5 tahun gitu. Bisa juga disebut kelas apa namanya? Kelas berhitung gitu. Jadi kalau berhitung di sini itu ada yang disebut kelas bahasa gitu. Ada berapa orang di sini? Oh, muridnya. Di sini kan ada 14 orang, per kelas itu 7 orang. Jadi kita dibagi 2 kelompok. Satu kelompoknya ada berapa miss yang pegang? Oh, ada 2. Masing-masing kelompok ada 2 miss. Apa ya yang dulu? Iya betul. Ini ya saya tuh lagi banyak ini observasi luar. Mungkin ini di luar ini ya, di luar apa sih? Kayak berbagi pengalaman dulu kan katanya mah. Miss itu dari kelas karyawan, sedangkan kita yang luar biasa. Apa sih tantangan terbesar di kelas karyawan kayak apa sih suka dukanya gitu? Jauh kan dukanya tuh bagi waktu. Terus capeknya karena tiap hari itu full aja nih. Ya benar pasti nggak ada libur kan? Apa itu libur atau ini? Kalau Sabtunya kuliah ya berarti nggak ada. Berarti skripsinya mah udah Atau baru keren. Sedikit lagi boleh satu langkah lagi. ini ya. Hari ini mudah-mudahan lancar. Amin. Aku tuh pengen nanya, kan Miss tuh di UN ya, kelas karyawan. Itu jadwalnya tuh menyesuaikan dari prodinya atau dari dosennya? Itu tuh dari prodi, tapi karena kita kelas karyawan jadi si dosen itu suka menyesuaikan ke kita. Jadi kayak misalkan kadang ada ya kan dosennya itu ngajar juga kelas reguler. Jadi kalau dia nggak mau misalkan jadwal itu di satu kan itu juga weekendnya bagi ya
ya. Jadi dia tuh kayak suka narik-narik jadwal kelasnya maksudnya karena saya jadi terus mau gak mau dia berjalan, tapi kadang alhamdulillahnya tuh bener dosen yang suka suka baik tuh gitu, jadi ngasih toleransi kayak ya udah bisa masuknya di kadang kita di hari Jumat tuh kita kan cuma ada dua matkul ya, dua matkul kita tarik aja yuk ke Sabtu, biar Sabtu tuh dari pagi sampai malam sampai Sabtu gitu, fullin aja gitu kayak gitu. Itu tuh setiap hari tuh ada matkul atau emang cuma Jumat Sabtu aja yang ada matkulnya? Jumat Sabtu aja. Berarti kita kayak ngajarnya tuh banyak banget. Iya, misalkan ada 12 matkul, berarti dibagi dua aja sehari Jumat gitu aja dua matkul satu hari kayaknya tuh masih banget mereka. Iya, misalkan satu matkul nggak SKS kan? Iya, kan gitu. Tapi untungnya tuh karena kita kelas karyawan tuh kita tuh ke kampus tuh cuman dari semester 1 sampai 3 gitu. 4 minggu selama kita udah namanya learning. Terus juga enggak kita tuh mencari sendiri ya, enggak maksudnya dosen ngasih materi kita yang ngasih mencari sendiri gitu arti dari materi itu ya, cuma bikin PPT kayak kisi-kisi namanya di presentasi itu udah Itu juga kayak gitu ya? kayak gitu. Kalau untuk yang di UAN itu berarti itu banyak kan yang di kelas karyawan? Ada 9 orang. Cuma 9 orang sih kelas karyawan di PSD, ada itu PGSD. Tapi regulernya nggak banyak sih, pasti itu. Udah berapa kelas reguler? Kalau masalah sama karyawan tuh ada 5 ya. Oh, berarti karyawan satu kelas reguler. Berarti sudah dijalani selama hampir kurang lebih 4 tahun ya. Karena juga Masya Allah, menikmati aja. Nah, reguler sama karyawan itu ya sama aja sih. Bedanya waktu ya reguler masih ada ruang, masih bisa nongkrong. Karyawan mah bisa di hari Minggu. di hari Minggu sayang. Oh iya, Sampai pas ngurusin anak-anak. Iya, ya Allah, Masya Allah. Tapi kalau misalkan ada jadwal biasanya itu selalu masuk atau enggak? Ada yang masuk, ada yang enggak. Tapi dari semenjak semester 5 di rumah ya jarang, cuma kayak gitu guys, ada. Berarti absen tetap ke kampus atau Enggak, siang ikan. Ada yang harus. UMK tuh apa aja sih tuh? Teknis. Itu kan jadi jurusannya ya? Iya, itu pendidikannya. PGSD, PBSD, PMTK, PJKL. Terus sekarang kan nambah prodi kan kesehatan. Itu sekarang masuk ke UM sekarang jadi kampus 2. yang di kantor jadi itu? Iya. Oh Iya tuh, sekarang itu jadi Muhammadiyah sama di prodi kesehatan gitu. Terus sekarang tuh yang baru tuh ada hukum. Ada hukum. Sudah. Mungkin untuk terakhir ya, ada nggak sih motivasi nih buat kita? Kan kita masih setengahnya lagi nih dari teteh, kayak apa dari pengalaman teteh bisa dijadiin motivasi buat kita gitu kan, sama-sama calon pendidik nih, insyaallah. Amin. Ada nggak sih motivasinya atau sepatah dua kata ya buat kita gitu? Oke. Yang pertama sih sama-sama terus semangat ya. Terus jangan dibanyakin ngeluh sih, karena kan jangan sampai kalian kan baru selesai gitu kan ya tapi nanti menjadi sesuatu sebenarnya sebenarnya salah jurusan. Jadi setiap kalian mau melamar tuh dipikirin lagi aja, nggak apa-apa mau mikir 2 kali karena nanti
yang jadi kemana kalian langkah itu yang kalian pilih kan, seperti itu. Terus juga apa ya, jangan suka menunda-nunda tugas. Mepet deadline tuh, iya betul. Itu masih tantangan terbesarnya sih. Itu bikin sasa, bikin was-was kalau mepet deadline. Iya. Betul banget. Tapi saya dilakukan please. Apalagi udah semester 6, semester 6 sebisa mungkin kalian udah megang apa ya, referensi judul skripsi. Berarti kelas karyawan tetap KKN. Tetap dong. Kemarin aku KKN 1 bulan Gimana tuh? di Ciamis. Ciamis ya Allah. Berarti sekarang tuh lagi nyusun sambil kegiatan kayak biasa ngajar gitu. Iya. Oh, betul. Itu gimana membagi waktunya? Kan pasti ada bimbingan gitu loh. Sambil Bismillah ya Allah. Iya benar. Ya setiap mau tidur aja kan kayak hanya gitu. Itu juga dikit kalau nggak mager sih, soalnya udah lihat laptop aja kayak Ya Allah. udah gimana ya, udah muak apalagi kalau udah teman-teman sama kuliah kayak udah lalu kayaknya aku belum ada nih. Itu tuh bimbingan tuh menyesuaikan jadwal ininya kan katanya mau kelas karyawan gitu atau Kita yang kita yang misalkan apa saya mau bimbingan di sekolah boleh pembinaan dosennya tuh cerdas yang dari kampus kayak gitu sih Pak. Sedang semangat ke depan ya. gimana ini? Masya Allah. Tapi kalau di OM itu wisudanya tuh 1 atau 2 kali? Kalau di ini 2 kali. Kemarin itu masalahnya bukan kemarin mah ya sekarang karena kan mungkin nilai itu masih jumlah angkatan lain. Oh, iya. Banyak kan dibagi kayak gelombang ya. Di UMK yang paling banyak tuh jurusan apa? PGSD. Sama aja kan Ini manajemen ya. Manajemen. Sampai yang tengah itu. Tengahnya dari prodi lain. aku mau nanya dong. Boleh. Silahkan. Kenapa kalian ngambil jurusan PBS? Motifnya apa? Karena tidak ada matematika aku mah. Oh, Tidak tapi ada ada. hitungan. Tapi tetap ada kan. Ya, tapi ada statistika. Iya. Tapi itu mah kan Itu kan mata kuliah wajib ya. misalnya enggak deh. Ya, tes statistika. Tapi di aku mah bukan sih, itu mah kayak apa namanya? Bukan kayak nggak sih ya penghubung gitu. Oh, iya. Kayak gitu. Kalau karena nggak ada matematika. Aku tidak terlalu suka. Aku juga gitu sih aturannya. Beli. Tapi kan kerjanya Ada tapi semua semua dasar ya, gitu. Kenapa kudu di Uniku? Oh, aku. Kenapa di Uniku? Karena Ada kuningan. Yang pertama disuruh di kuningan. Anak perempuan pertama gak boleh jauh. Katanya. Ya, terus Riwang. iya, pengennya kan lanjut ya kan. Aku sama Jihan sekelas ya biasanya. Oh berarti ini ya? Sampainya ya. Ini juga. Oh, iya. Yang aku tadinya mau ngambil ke pendidikan elektronnya atau ke elektron langsung kan. Cuma kata Omah udah di kuningan aja kayak ngambil guru kayak gitu. Terus kan aku maunya nggak mau guru ya. Tapi kan disuruhnya ke guru. Aku tuh mikir SD kayaknya udah saudara aku udah banyak kok SD semua. Terus aku tuh nyari yang emang benar-benar nggak pengen nyiwal gitu. Oh iya. Pengen nyiwal udah mau kan SD semua. Berbeda dengan yang iya, lain, ya. SD semua. Yaudah kata aku tes PBSI aja. Aku di situ benar-benar gak tahu PBSI itu belajarnya itu kayak gimana. Ya Allah, kata aku udah pas masuk. Bismillah. Jadi baru gini ya. Yang penting mah kuliah. Iya, iya. Jurusan ada gitu ya. Pengennya mah Gitu. iya. Iya, betul. Ciri berarti di SMA
Ini belajar sama ini enggak? Apa? Ada guru yang namanya Ayo. guru agama cowok orang ini. Ada. Iya, pacar teteh. Pacar lupa. Ada ini guru agama yang namanya Suha. Ada itu, aku diajar sama Pak Suha. Aku mau nyebutin tapi yang mana nih, ada dua soalnya. Gimana itu? Awal-awal tuh kan aku diajarnya tuh sama kelas 1 di kelas 3 ya, kelas 12. Awal-awal itu aku karena banyak semua kata tingkat kalau misalkan ujian apa sih yang mau lulusan gitu kayak praktek aku suka ada praktek di sini macam katanya kan tinggalnya aku ngajar segala takut kan, tapi ternyata pas udah ngajarin meskipun emang ngomongnya kan kasih Iya. kayak Itu nada tinggi. ya bener gitu Juga teriaknya. ya, suka kadang takut sih tapi lalu ternyata alhamdulillah. Mungkin gimana ini tadi tegas ya. Ya. Tetangga kan nih kata apa? Wah, aku. Ayo lu. Ayo. Gak apa-apa ya dia kayak gitu. Waktu itu aku ke rumahnya malah. Waktu Itu kemana cari ya? ngapain? Waktu kan hari prakteknya tuh ngaji. Tapi karena nggak ketemu jadwal di sekolah, karena bapaknya sibuk kalau nggak salah ya. Terus kata kakak Tika juga biasanya juga suka nyamperin kita ke rumahnya. Iya, kita nyamperin ke rumahnya. Waktu itu tuh disuruh ngaji, terus habis itu kayak udah cuma ngaji, terus beres-beres kan ada Iya, di rumahnya. Beres-beres sana sambil lihat-lihat kebunnya. Gitu. Waduh. Iya, jauh lumayan. Banyak kan kesananya. Kan kita kesannya tuh bukan berkelompok kemudiannya kayak bukan kelompok aja kita Oh. circle-nya Terus yang lainnya? yang lainnya mau pecah beda hari gitu loh. Jadi gimana kita maunya itu cuman masih di minggu ditentuin. Iya. Kalau ini dalamnya begitu? Candel Candel jauh. Jauh. Apa ya? Arah Cikijing. Wow. Misalnya kenapa enggak ke kosan? Kayak cuma setengah jam doang. Ada ini tapi ada saudara di sini tulisan malam. Paling ada itu apa BM apa sih, sepupu terikat di apa di Cijo yang sejalan gitu. Tapi Kenapa milih ini? kenapa milih Uniku? Ya kayak tadi ya gak boleh jauh-jauh, terus kayak anak perempuan satu-satunya, anak lahir. Terus kenapa PBSI? Kenapa PBSI itu kayak itu tuh yang sepupu itu Vera sendiri itu kan ngambil jurusannya di Uniku, PBSI juga kayak termotivasi gitu. Kayak seru, tapi pas masuknya sama kayak step, wow ini PBSI. kaget banget. Tapi awalnya termotivasi dari sepupu. Yang penting mah kita dapat pelajaran, semangat yang dimulai dari urusan saya. Belajar pikiran. Lagi mau nanya, kan tadi Miss nanya kita apa? Kenapa masalah yang Bali? Ya, nanya Bali. Apa? SMA-nya dulu di mana? SMA 2. Masya Allah. Oke. Terus kenapa pilih PGSD sama di UNK? Kenapa nggak ke Uniku kan dekat? Atau kalau nggak ke negeri ada aja dulu? Oke. Pertama sama aku anak perempuan pertama, terus anak perempuan satu-satunya karena adik aku kan semuanya cowok. Terus juga yang namanya anak pertama kan dia tuh yang menguasai rumah ya, dan adik-adiknya gitu. Orang tua aku terutama mama aku tidak mengizinkan aku kuliah di luar kota. Tetapi PGSD itu bukan jurusan yang aku minati karena bidang aku itu di kesehatan. Karena tadi
buat dia. Oh mungkin pribadi aku belum baik ya menurut mama gitu ya. Ya mama juga bilang saya pengen punya anak yang apa ya, lemah lembut gitu ya. Mungkin kalau aku tidak lemah lembut mungkin menurut mama aku ya gitu. Jadi aduh gimana nih. Tetapi di sisi lain aku tuh karena kan kenapa aku tuh pengen banget ini karena aku tuh ngejar beasiswa ya di luar bapak ibu, apalagi di Unpad waktu itu tuh kebetulan ada beasiswa yang dimana beasiswa itu juga mencakup itu jurusan yang aku mau yang psikolog gitu. Terus karena maksudnya ya tahu lah anak pertama itu kan kayak tahu ya apa masalah perekonomian kayak gitu ya. Walaupun memang orang tua aku dikatakan yang pasti mampu lah ya membiayai gitu. Tapi kan yang namanya aku suka enakan gitu ya. Apalagi kalau bukan uang sendiri harus ada rumah. Kan kita juga masih cewek-cewek kan punya shopping ya kan. Kopi Iya kopi gitu kan. Jadi gimana ya caranya? Soalnya tuh aku tuh tipikal mungkin semua cewek yang tipikal orang yang tidak tanpa peran cukup kayak udah betul kayak realistis aja ya stres dikit ya tes shopping kayak shopping ya pengen kayak lihat make up udah tinggal dikit kayak pengen belanja gitu kan kayak gitu caranya. Nah terus tiba-tiba karena waktu itu kerja di Bimba gitu kan aku kan kerja aja lah atau kerjanya kayak aja gitu ya. Tapi ketemu lah teman SMP gitu. Beb katanya aku mah kuliah tahu PGSD. Cek aku tuh PGSD teh naon gitu ya. Pergi ke sekolah dasar di mana di Kuningan. Suka di Kuningan ada kampus lain Kuningan. Ya karena tidak mengeksplor kampus-kampus di Kuningan sendiri. Aku tuh dari kelas 1 tuh mengeksplor itu kampus-kampus di luar kota gitu. Sering Kuningan ya caranya ayo UM dulu mah kan bukan UM STKIP sama Unisa. Unisa di mana, STKIP di mana, Cibubur gitu. Nah terus juga aku mah kalau main tuh bukannya ke atas atau ke Cibubur gitu ya. Nah ke area Cijoho kalau nongkrong gitu tuh ke area sana. Jadi awam gitu tuh Cibubur banyak mobil gitu ya. Ternyata deket gitunya. Ternyata survei lah aku kayak ini swasta ya? Iya tuh soalnya swasta. Terus aku dari situ kuliah juga nih kayak sebuah tantangan kan. Wah jadi panjang ya ceritanya. apa Terbatas pengalaman dan cerita lah aku kayak mama gini ada jurusan SD. Nah itu PGSD kalau aku mau jadi guru SD. Ya udah gue soal ambil. Yang malah diskon. Gue soal kerja nggak usah kerja. Mau aku mau kerja. Nah terus kan aku tuh pernah mendengar ada orang yang kuliah sendiri yang bisa perusahaan itu ada lah katanya teman aku teh orang yang buat kelas karyawan kata aku teh apa tuh searching aku teh ya nyari tahu gini gitu ternyata karyawan itu gini dalam ambil gitu tanpa tahu isi dalaman PGSD itu kayak gimana kosong banget ya terus kelas karyawan aku tuh udah ngebayanginnya gini kirain aku kelas karyawan itu tidak akan dibedakan. Jadi aku teh bakalan tetap punya teman banyak gitu kan. Aku tuh orangnya welcome ya. Jadi banyak banget tuh teman aku teh walaupun yang dekat mah hanya 1-2 gitu ya. Pas udah beres master gitu ya. Ini kuliahnya yang seminggu 2 kali sih kata terus dalam kelas cuma ada 10 orang awalnya kan. Kata aku teh ya beneran nih kata aku teh kuliah cuma 10 orang. Nah hari pertama kuliah, sepi banget. Aku udah menganggap biasanya kan ya di kelas. agak seru. Kuliah itu kayak gini, kata aku teh. Ternyata kita disuruh belajar sendiri, bukan kita disuapin gitu ya. Ternyata disuruh belajar. Ya udah berarti. Terus pas awal-awal tuh pengen ngerasa makanya aku salah, bener-bener salah jurusan dan ini bukan bidang aku deh. Karena gampang mah gampang ya. Tapi untuk menjalaninya tuh kayak sulit ya. Sulit kayak karena akhirnya belum ada ketertarikan sama itu setiap mata kuliah tuh kan ada pedagogi filsafat kayak gitu ya. Apaan sih itu kayak gitu. Aku gak ada prakteknya. Nggak ada. Ya maksudnya tuh gak ada praktek di lab. Ternyata wow prakteknya harus ke sekolah
sih. Dan alhamdulillah berarti ternyata terus dari situ aku tuh banyak kayak selalu nontonin podcast tentang pendidikan ya kayak gitu. Terus banyak kan motivator guru pendidik muda, dan ternyata menjadi seorang guru itu bukan pilihan tapi ternyata panggilan ya gitu. Di Masya Allah. Kalau di ini tuh kan pertama ini ya karyawan gitu kan. Miss, Ya. kan kita ada semester kapan sih kita tuh yang PPL tuh semester sekolah. Oh iya. Kalau itu ada nggak sih? Kan kita harus selama 2 bulan Ikut program, semua program walaupun kelas karyawan itu tapi mungkin tidak, misalkan 2 bulan kan ya, tidak mungkin setiap hari kesana gitu, karena aku kerja jadi misalkan jadi kita minta keringanan lah ke dosen, ke dosen lapangannya, terus teman-teman kelompok gitu, masih tahu aja bahwasanya kita sambil kerja nggak bisa tuh tiap hari ke SD gitu. Jadi kayak selang-seling nih, kayak Senin aku ke sana, berarti Senin kan enggak kayak gitu. Tapi tetap kok kita bantuin, misalkan ya kelas karyawannya karena suka sama kelas reguler teh geuning kenapa suka dipandang banyak uang nih. Jadi kita kali membantu dari segi materi gitu. Di patungan kita mah lebih besar. Mereka kelas reguler 15.000 ya kita mah 20.000 tuh. Iya. Mungkin nyatanya udah punya penghasilan gitu. Tapi gak apa-apa sih buat kita juga. Asalkan itu meringankan kita yang saling menguntungkan, gak apa-apa sih. Yang penting kita adalah rezekinya ya. Seperti itu. Saling ngerti. Keren banget ini segala hal sudah dilalui sekarang ada akhirnya. Sebentar lagi keren banyak banget. nangisnya. Aduh ya Allah. Beri mau diceritakan. Mau diceritakan mana ya? Mau cukup satu ya. Mungkin udah sekarang juga. Iya, Takut ganggu juga. Kan Ada jadwal lagi mungkinnya yang buat sekali lagi terima kasih udah ngizinin kami udah maaf ya kalau banyak kurangnya. berbagi pengalaman. Masih sama-sama belajar ya. Karena masih sama-sama mahasiswa. Iya. Miss Semangat. Iya. Semoga semuanya dilancarin, skripsinya dilancarin, mudah-mudahan PPG-nya juga lancar. Amin. Kalian juga ya. Iya. Makasih. Ya, sama. Oke, dan cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum